Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yahdi ila ahsan subulin hatta ja'atin nafahatin ilahiyah wa risalatus samadaniyah wal fuyudati rabbaniyah fa khatamat bi khatimir rusuli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yatawalla ibadahu salihina bil afi wal afiyah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin man utiyal hikmah wa ma'adinur rahmah wa faslal khitab fakana awwala da'in ila tariqis shawab. Allahumma fasalli wa sallim ala abdihi Muhammadin wa safiyyihi Muhammadin wa syafi'ihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumil qudumi ala fardis samad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Al-Husaini Media Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kata yang pantas keluar dari lisan kita ini selain mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia serta nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada junjungan alam baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Al-Husaini Media Center yang berbahagia, bertemu kembali dengan Al-Fakir di dalam pelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu belajar hadis daripada kitab Targhib wa Tarhib. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir masih membahas tentang kitabus shalah, at-targhibu fi sholati wa tarhibu min tarkiha, yaitu anjuran di dalam melaksanakan ibadah sholat dan juga ancaman bagi orang-orang yang meninggalkannya. Sebagaimana kita tahu bahwa sholat ini adalah merupakan satu ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perintah yang spesial, dengan perintah yang khusus, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat karena saking pentingnya sholat ini. Bahkan satu ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan bagaimanapun kita selama kita masih hidup, maka sholat itu tetap ada kewajibannya di dalam melaksanakannya. Dan bahkan kemarin kita sudah sampaikan bahwa sholat dalam keadaan berdiri, sholat dalam keadaan duduk, sholat dalam keadaan berbaring, sholat dalam keadaan celentang, bahkan sholat dengan menggunakan isyarat itu tetap diwajibkan. Tidak ada satu alasan buat kita untuk meninggalkan sholat tersebut. Dan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan bahwa kalau sholat kita bagus, maka seluruh amalan yang lain juga akan bagus. Tapi kalau sholat kita sudah buruk, maka amalan-amalan lain pun akan menjadi buruk. Maka patokannya dari seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan adalah bagaimana sholat kita. Bahkan dikatakan juga kalau orang berbuat maksiat itu tidak menyebabkan kekafiran. Orang melakukan pencurian tidak menyebabkan kekafiran. Orang melakukan perbuatan zina, mencuri dan lain sebagainya tidak menyebabkan kekafiran. Tapi kalau kita sampai meninggalkan sholat, maka ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara ziharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja,
faqad kafara ziharan, sungguh dia telah kafir. Karena itu berusahalah kita untuk menjaga sholat kita, sholat yang 5 waktu. Bersyukur kita kalau kita bisa melaksanakan sholat-sholat nafilah, sholat-sholat yang sunnah. Dan itu merupakan satu bentuk ibadah yang dapat menambal sholat-sholat kita yang tidak khusyuk, yang tidak hadir hati kita, yang tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat sunnah yang kita lakukan. Kita berharap itu bisa menambal dan mengantarkan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para pemirsa Al-Husaini Media Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fakir akan membacakan hadis yang selanjutnya dari kitab Targhib wa Tarhib pada Kitabus Shalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala salati akramahullahu bi khamsi khisalin yarfa'u anhu daikil aishi wa adzabal qabri wa yu'tiyahullahu kitabahu bi yaminihi wa yamurru ala sirat kal barki wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man hafadha ala salati, barang siapa yang menjaga salat, akramahullahu bi khamsi khisalin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya dengan 5 perkara. Orang yang menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muliakan dia dengan 5 perkara. Betapa mulianya orang yang sholat ketika dia berusaha menjaga sholatnya. Sholat subuhnya dijaga, sholat zuhurnya dijaga, maghrib, isya dijaga. Syukur-syukur kita bisa sholat takbiratul ma'al imam. Kita bisa sholat di belakang imam dengan takbiratul bareng dengan imam. Maka ini satu kemuliaan. Orang yang menjaga sholatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberikan kemuliaan bagi orang tersebut. Yang pertama, yarfa'u anhu daikil aishi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat darinya kesulitan hidup, kesempitan hidup. Hidup itu bukan masalah sedikit atau banyaknya harta yang kita miliki. Hidup itu bukan masalah tinggi atau tidaknya kedudukan kita. Hidup itu bukan masalah bagaimana kita memperoleh rezeki-rezeki yang lain. Tapi hidup itu bagaimana kehidupan kita ini agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ketenangan di dalam diri kita. Banyak orang yang diberikan oleh Allah, diberikan karunia harta yang banyak, tapi hatinya sempit, hidupnya sempit. Banyak orang yang diberikan jabatan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun hatinya, kehidupannya sempit. Tapi orang-orang yang menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hilangkan, Allah akan hapuskan, Allah akan jauhkan daripadanya kehidupan yang sempit. Di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyampaikan kepada kita dalam firman-Nya, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kalian kepada sabar dan sholat. Artinya orang yang dalam kesusahan, orang yang membutuhkan pertolongan, dengan bersabar, dengan mendirikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan kepadanya pertolongan. Dan begitu pun sebaliknya, manakala kita hidup tidak dengan melaksanakan ibadah sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sempitkan hidup kita. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, cara seorang mukmin untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling baik, yang paling tepat adalah dengan sholat. Orang yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Supaya hidup kita tidak sempit, supaya kita mendapatkan ketenangan di dalam hidup kita ini, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan jalan kita mendirikan salat yang 5 waktu. Nah, di sisi lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Ketahuilah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang. Mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah tadi dengan melaksanakan ibadah salat. Jadi yang pertama, orang-orang yang menjaga salatnya, Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia, yaitu dengan Allah hilangkan pada dirinya kesempitan hidup. Lalu yang kedua adalah wa adzabul qabri. Allah juga akan menghilangkan, menjauhkan daripadanya azab kubur. Satu yang harus kita yakin daripada rukun iman dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap yang gaib, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat di dalam kubur, Allah juga memberikan azab di dalam kubur. Tergantung bagaimana amaliyah kita ketika di dunia. Tergantung bagaimana akhir hidup kita di dalam menjalani kehidupan kita, dan akhir kita bagaimana, maka itulah yang menjadi penentu. Akankah kita mendapatkan azab kubur dari Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, atau justru kita mendapatkan raudhah min riyadil jannah. Di dalam kubur itu yang sempit, yang merupakan sudah berpindah alam, yaitu merupakan alam barzakh, Allah juga memberikan balasannya. Tatkala kita baik, maka Allah jadikan kubur kita itu raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Tapi sebaliknya, amal kita buruk, maka di dalam kubur pun Allah akan memberikan azab yang pedih. Sayyidina Utsman radhiyallahu an, ketika beliau membaca ayat yang berkaitan dengan siksaan pada hari kiamat nanti di api neraka, beliau bersedih. Tapi begitu Sayyidina Utsman membaca ayat tentang azab kubur, beliau lebih sedih daripada mendengar ayat tentang azab di neraka. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Sayyidina Utsman, aku lihat engkau ketika mendengar ayat tentang azab neraka, engkau bersedih. Tapi engkau lebih bersedih lagi ketika mendengar tentang azab kubur. Kenapa wahai Sayyidina Utsman?" Maka dijawab oleh Sayyidina Utsman, "Ketahuilah bahwa kalau disiksa nanti di hari kiamat, disiksa di neraka, itu bukan seorang diri, tapi banyak jutaan miliaran orang yang disiksa berbarengan. Tapi di dalam kubur, dia akan disiksa sendirian. Dipukul oleh malaikat, digencet dan lain sebagainya sendirian. Maka itu lebih menyakitkan. Oleh karena itu, orang-orang yang menjaga sholatnya, maka Allah jaga dengan apa? Allah jauhkan dia daripada azab kubur. Na'udzubillah. Mudah-mudahan ketika nanti Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita, amal kita sudah benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita masuk ke dalam kubur, Allah jauhkan kita dari azab kubur, karena kita berusaha juga untuk menjaga salat, menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Al-Husaini Media Center yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang menjaga salatnya adalah wa yu'tiyahullahu kitabahu biyaminihi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kitabnya, buku amalan kebaikannya atau keburukannya itu dari sebelah kanan. Nanti ada orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanan, ada yang diberikan kitabnya melalui tangan kirinya, bahkan naudzubillah ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah belakang. Tentulah orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya, dia adalah min ahlil khair, min ahlil jannah, orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, orang-orang yang merupakan ahli kebaikan. Maka betapa bahagianya ketika nanti di hari kiamat dikumpulkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala
ngantri kita untuk mendapatkan kitab. Apakah kita akan mendapatkan kitab dari sebelah kanan, sebelah kiri, atau dari arah belakang? Maka orang yang menjaga sholatnya akan menerima kitabnya dari sebelah kanan. Dan itu menandakan bahwa dia adalah ahlul jannah. Menandakan bahwa dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya adalah wa yamurru ala surati kal barqi. Orang yang menjaga sholatnya, pertama dia dijauhkan dari kehidupan yang sempit, dijauhkan daripada azab kubur, diberikan kitabnya dengan sebelah kanan. Nanti di hari kiamat ada di mana kita akan melewati satu syarat, satu jembatan. Disinilah orang-orang yang beramal soleh, dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang menjaga salat ini, dia akan menyeberangi sirat, menyeberangi jembatan tersebut kalbarqi, seperti kilat. Betapa cepatnya dia untuk mencapai surga yang di bawahnya ada neraka. Orang-orang yang menjaga salatnya, dia akan menyeberangi sirat tersebut seperti al-barq, seperti kilat. Berarti begitu cepatnya mereka sampai ke tempat tujuannya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam beberapa riwayat kita mendengar bahwa ada orang yang menyeberang itu dengan berlari, ada yang dengan berjalan, ada yang sambil merangkak, dan bahkan ada yang mereka baru di tengah jalan sudah jatuh, ada yang baru mau nyebrang sudah jatuh. Maka orang yang menjaga sholatnya, Allah seberangkan dia seperti kilat. Betapa cepatnya mereka akan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga tanpa hisab. Hisab nanti di hari kiamat luar biasa. Begitu lamanya, bisa ribuan tahun bahkan jutaan tahun. Dari mulai manusia dari zaman Nabi Allah Adam sampai dengan sekarang berapa miliar bahkan triliunan orang yang mengantri satu demi satu dihisap amalnya, kebaikannya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diputar kehidupannya dari dia mulai balik sampai dengan meninggal. Satu orang saja bisa menghabiskan berapa tahun, apalagi ini kita mengantri. Nah, orang-orang yang menjaga sholatnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bighairi hisab, tanpa dihitung lagi. Begitu mereka dilihat amal sholatnya baik, langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah 5 kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang selalu menjaga sholatnya. Tapi di sisi lain juga ada orang yang meremehkan daripada sholat yang merupakan perintah yang wajib baginya. Dan mereka pun juga akan mendapatkan ganjaran, yaitu berupa azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Wa man tahawana bis sholati aqabahullahu bi khamsa asyarata ukubatan." Nah, barang siapa yang meremehkan, menghinakan daripada salat, aqabahullah, Allah akan memberikan azab, Allah akan memberikan siksaan, khamsa asyarata ukubatan, sebanyak 15 siksaan. Yang pertama, sittin fid dunya. Siksaan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan 6 di dunia. Wa thalasin indal maut. 3 ketika menjelang kematian. Wa thalasin inda dukhuli fil qabri. 3 juga Allah akan berikan siksaannya ketika dia masuk ke dalam kubur. Wa thalasin inda liqa'i rabbih. Dan 3 Allah akan berikan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 15 dari mulai dia hidup
menjelang kematian, masuk ke dalam kubur, dan nanti di hari kiamat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siksaan itu tidak putus. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang meremehkan, yang merendahkan, menghinakan daripada sholat, menganggap remeh perbuatan sholat tersebut. Berapa banyak di antara kita yang ketika mendengar panggilan azan, panggilan sholat, dia tidak bersegera untuk datang. Bahkan sebagian kita, banyak orang yang sudah tidak lagi sholat, mengaku sebagai seorang muslim, tapi tidak lagi mendirikan sholat. Ada juga orang yang hanya mengerjakan beberapa waktu saja. Bahkan orang yang sholat saja masih dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang celaka. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang yang sholat saja masih diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak mengerjakan sholat, meremehkan sholat, maka Allah tadi akan berikan 15 siksaan. Dan insya Allah Al-Fakir akan menyampaikan ini di pertemuan yang akan datang, dari 15 siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang berusaha untuk menjaga sholat 5 waktu kita, dan berusaha juga untuk tetap memuliakan sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat, jangan sampai kita melalaikan waktu sholat kita, jangan sampai kita meremehkan sholat panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat bagi kita sebagai seorang muslim adalah bentuk mi'raj, bentuk naiknya kita kepada Allah, berkomunikasinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkomunikasinya seorang hamba kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga sholat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala khusukkan hati kita untuk menyembah kepadanya. Demikian apa yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.